Ya, selamat bergabung Valerina Devina Carina ya. Muhammad Taufik Assalam. Siapa? Yang lain masih ada permintaan untuk bergabung. Untuk sementara ya, kamera dihidupkan dan suaranya kalau mau ngomong saja diaktifkan ya, kalau tidak ngomong mohon dimatikan. Kita masih nunggu nanti. Ini sudah Pak Record ya, jadi sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 orang. Kita admit dulu 10 orang. Lanjut. Coba kameranya di-on-kan dulu. Kameranya dihidupkan dulu. Biar kelihatan. Nah, di-on-kan dulu ya. Makanya untuk suara. Itu 55. Pak informasikan ini kegiatan meeting kita yang pertama menggunakan Zoom meeting. Selamat bergabung yang sudah bisa bergabung. Jadi kegiatan kita ini kalau dijadwal 50 menit. 50 menit nanti berakhir. Nah, di kegiatan Zoom meeting ini ya Pak tidak mewajibkan siswa untuk standby di sini sampai berakhir ya, mengingat kondisinya mungkin ada yang tidak memungkinkan untuk paket datanya, tetapi yang WiFi Pak meminta untuk standby sampai akhir. Nanti ini akan direcord dan kita masukkan ke channel YouTube ya, dan bisa Anda tonton berulang-ulang kalau materinya belum selesai. Baik, kita untuk mempersingkat waktu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku. Hari ini kita yang pertama. Ya, yang pertama, namun Pak sampaikan dulu, karena untuk Pak itu ada ciri khusus ya. Jadi sebelum pembelajaran itu ada yel-yel. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum kan. Nah, jadi Pak sampaikan dulu yel-yelnya. Kalau Pak katakan kunci sukses belajar, Anda menjawab serius, relax, fokus. Nah, itu ya. Oke, kita coba satukan persepsi dulu. Kunci sukses belajar. Serius, relax, fokus. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar dari yang pertama. Kita jadi kelihatan itunya nak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya? Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Nah, di dinamika rotasi ini ada beberapa yang perlu kita bahas di 50 menit ini adalah, jadi yang pertama, kita harus memahami dulu perbedaan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Nah, jadi secara garis besar pengertiannya itu bahwa
gerak, ini ada yang masuk sebentar ya, kita tunggu ada yang masuk. Gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus atau melengkung. Jadi bisa arah lurus, ya, arahnya lurus, bisa juga arahnya adalah melengkung. Nah, itu adalah gerak translasi. Sedangkan untuk gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran. Nah, jadi keywordnya itu ada kalimat perputaran terhadap porosnya. Oke. Atau kata yang lain untuk mudah membedakan gerak translasi dengan gerak rotasi ini. Kalau translasi ini ya, bergeser ya. Jadi ini geraknya adalah pergeseran. Jadi ini sifatnya bergeser, pergeseran. Ya, pergeseran. Sedangkan kalau yang ini pergeseran atau bergeser ya, bergeser. Sedangkan yang rotasi itu ya sifatnya itu bisa menggelinding. Jadi dia menggelinding. Nah, ini menggelinding. Menggelinding. Nah, itu adalah gerak rotasi. Kenapa bisa terjadi gerak rotasi? Ya, hal ini disebabkan ada yang namanya adalah momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi. Ini contohnya ya, jadi gerak translasi, gerak api itu termasuk gerak translasi, kemudian di sini gerak rotasinya. Kita lanjutkan, karena tadi kita sudah menyinggung ada istilah momen gaya, ada momen gaya sekarang atau torsi. Sekarang kita pahami apa itu momen gaya. Untuk suaranya tolong dimatikan dulu. Yang siapa yang belum masih suaranya masih bunyi? Siap. Ya, suaranya matikan dulu ya, biar tidak masuk terganggu. Oke, kita lanjutkan. Momen gaya atau torsi adalah kecenderungan. Nah, kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda tegar terhadap titik porosnya. Ya, contoh yang sederhana yang sering kalau yang hobi bengkel-bengkel ya, bengkel sepeda, bengkel motor, nah buka baut pakai kunci, itu tanpa Anda sadari itu adalah contoh praktek dalam kehidupan sehari-hari. Kamu sudah praktek momen gaya atau torsi, ya, momen gaya atau torsi. Jadi buka baut menggunakan kunci pas itu sudah termasuk momen gaya atau torsi. Di sini ada porosnya, ya, baut itu sebagai porosnya, poros putarnya, lengan bebannya, R ini namanya lengan beban ya. Jadi ini R itu adalah namanya lengan beban. Kalau satuan internasionalnya adalah meter. Nah, panjang kunci pas ini namanya lengan beban. Kemudian tangan kita itu kan punya tenaga itu. Nah, tenaga nariknya itu, narik atau dorongnya itu kan punya tenaga. Nah, inilah namanya gaya. Ya, gaya tarik atau gaya dorong. Bisa narik, bisa dorong. Sehingga kalau gaya dengan lengan beban itu posisinya tegak lurus atau siku-siku, nah maka formulasinya sederhana, yaitu tau. Nah, ini bacanya tau ya. Jadi tanda Cak T bergaya itu adalah tau. Nah, tau itu sama dengan R dikali F. Boleh juga dibalik F dikali R. Panjang lengan dikali nilai dari gaya tarik atau gaya dorong kita. Ini kondisi yang ke-1 ya, kalau gaya yang kita berikan itu posisinya tegak lurus terhadap lengan beban. Sekarang pindah, kita coba analisa gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua ini ada sedikit perbedaan. Tetap ada poros, tetap ada lengan beban, tetap ada gaya, tetapi gaya terhadap lengan beban ini tidak siku-siku. Ya, tidak siku-siku, tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Kita narik itu tidak tegak lurus, yaitu membentuk sudut sebesar theta. Theta atau kalau di sini ini berarti ini ya, theta ya, sebesar theta. Ada sudutnya. Maka apa yang terjadi? Rumusnya manjang sedikit ya, manjang sedikit, bahwa ada tau sama dengan R kali F sin alfa. Kalau di sini theta, kita buat saja theta ya, sin theta. Jadi ada fungsi sinusnya. Kalau dia tidak
siku sih, tidak siku-siku. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Momen gaya ya, atau torsi atau tau ini merupakan besaran vektor, ya, merupakan besaran vektor. Sehingga di kelas 10 sudah kita pelajari ya, kalau besaran vektor itu ada nilai dan ada arah. Nah, nilainya tadi rumus sudah ada, rumus tadi menentukan nilai. Sekarang tinggal kita tentukan arahnya. Nah, ada kesepakatan ini arahnya. Kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Dia akan bernilai positif apabila benda itu kita dorong, benda itu berputar searah jarum jam. Dorong atau tarik benda itu, lihat perputarannya. Wah, berputar searah jarum jam. Berarti dia adalah positif ya. Oh, ini belum diganti nak ya. Oke, ini belum diganti nih. Ini tolong positif, mohon maaf ini. Ini berarti slide yang lama ya. Belum Pak ganti. Tolong. Ini bukan searah tapi ini adalah berlawanan arah ya. Berlawanan arah. Nah, berlawanan arah. Ini slide lama ini belum Pak ganti nih. Berlawanan arah. Oke. Sebaliknya, kalau kita dorong benda itu, dorong. Nah, tadi yang positif itu kalau berlawanan arah ya. Jadi ini kita dorong di jarum jamnya, misalnya bendanya berputar ke arah sini. Nah, ini makanya nilainya adalah positif. Ya, positif. Oke. Sedangkan dia akan bernilai negatif apabila benda itu kita dorong atau kita tarik, ternyata benda itu berputar dia searah jarum jam. Jadi kita dorong benda itu atau kita tarik, tahu-tahu dia benda itu berputarnya ke sini. Berputar ke sini. Oh, berarti itu nilainya adalah negatif. Nah, nantinya negatif. Oke ya, nanti diperbaiki. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada yang minta masuk. Oke, bentar. Kita lanjutkan. Nah, torsi total. Oke, torsi total. Jadi kalau ada gaya yang bekerja pada benda itu lebih dari satu, ini misalnya benda tegar. Benda tegar itu benda yang tidak mudah berubah bentuk ketika kita beri gaya ya. Nah, ini ada benda tegar. Ada seseorang yang narik di sebelah kanan ini ke bawah dengan gaya F1. Kemudian di sebelah sini ada juga yang narik ke bawah. Orang yang kedua narik ke bawah, F2. Porosnya anggaplah di tengah-tengah ya, ini porosnya. Poros putarnya, lubang untuk benda itu berputar. Ada dari poros ini ke gaya satu ini, anggaplah ini jaraknya lengan satu. Dari poros ini ke gaya orang yang kedua tadi, lengan kedua. Nah, kalau gaya yang bekerja pada benda itu sudah lebih dari satu, ini harus torsi total. Yang dihitung itu torsi total atau sigma tau. Bagaimana rumus sigma taunya? Nah, rumus sigma taunya itu tau 1 ditambah dengan tau 2. Nah, jumlahkan saja. Jumlahkan saja tau 1 ditambah dengan tau 2. Kita cari tau 1 nanti. Tau 1 kita cari. Ya, tau 1 kita cari. Tau 1 kita cari. Oh, kita lihat tanda dulu. Tau 1 ini kemana tandanya? Tau 1 itu kan R1 dikali F1 ya. Ini untuk nilai. Nah, untuk nilainya. Sekarang tandanya kemana? Kita buat perputarannya. Benda ini berputar kemana? Kelilingi poros ya, kelilingi poros. Jadi kita tarik kelilingi poros, tarik ke bawah, porosnya di kiri, mutar. Oh, berarti akibat gaya 1 ini, benda akan berputar searah jarum jam. Nah, searah jarum jam. Oh, searah jarum jam jadi apa? Negatif ya. Oh, itu tandanya. Kita cari tau 2. Kita cari tau 2. Rumusnya untuk nilainya R2 dikali dengan F2. Coba kita analisa. Kemana perputarannya? Nah, untuk vektornya. Poros di kanan. Gaya narik ke bawah. Tarik ke bawah, ngelilingi poros. Berarti ini akan berputar berlawanan arah jarum
jarum jam. Nah, kalau berputar berlawanan arah jarum jam, berarti nilai torsinya itu adalah positif. Oke, nanti masukkan saja nilai ini berapa tahu satunya, berapa tahu duanya. Nah, akan dapatlah nilainya berapa, tandanya apakah positif ataukah negatif. Nah, itu tandanya bisa ya, positif. Bagaimana kalau lebih banyak? Ya jumlahkan saja. Jadi banyak sigma tau. Ada gaya 1, tau 1, ada tau 2, terus sampai misalnya sebanyak tau n. Nah, kita jumlahkan saja. Oke. Nah, itulah konsep torsi total. Sekarang coba kita analisa, masuk ke contoh soal dulu ya. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar berikut. Dari gambar ini nampak bahwa rumus yang kita pakai itu karena ini siku-siku, ya siku-siku. Rumus yang kita pakai itu pasti tau itu sama dengan R dikali dengan F ya. Karena dia posisinya siku-siku, tegak lurus. Nah, jika gaya dijadikan 2 F, berarti F2-nya itu adalah 2 F. Dan panjang lengan beban menjadi 2R. Berarti R2-nya adalah 2R. Maka torsinya akan menjadi berapa kali? Oh, torsinya akan menjadi berapa kali? Berarti tau 2-nya nanti berapa kali tau 1 ya? Berapa kali tau 1. Sekarang kita masukkan rumus, gunakan rumus perbandingan. Nah, rumus perbandingan. Kita buat saja tau 2 per tau 1. Rumusnya ini R di 2-nya di atas ya. R2 kali F2 dibagi dengan R1 kali F1. Nah, kita masukkan saja. Ya, berapa nilainya ini? Untuk R2-nya 2F. Kemudian F2-nya 2R ya. 2R. F2-nya adalah 2F dibagi R1-nya lah pasti R. F1-nya ya pasti awalnya juga adalah F. Kita coret R dengan R-nya, coret R dengan R-nya habis, F dengan F-nya juga habis, maka tinggallah angkanya 2 kali 2 ya, maka tau 2-nya itu adalah 2 kali 2 itu adalah 4 tau 1. Maka itu adalah 4 kali semua. Nah, ini contoh satunya. Ada yang mau ditanyakan boleh? Ada ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau ada langsung hidupkan mikrofonnya, langsung bertanya boleh. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Mungkin agak cepat, nanti diulang lagi karena ini kita rekam ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Coba perhatikan. Wah, inilah sudah mulai ada bau-baunya soal ujian nasional ini ya. Jadi banyak ini. Lihat, sebuah batang itu ada 3 gaya yang bekerja. Ada gaya pertama narik, ada gaya kedua narik, ada gaya ketiga narik. Otomatis kalau ditanya berapakah nilai torsinya? Ini torsi total. Ya, torsi total. Kalau mau cari torsi total, pertama kita cari dulu masing-masing nilai torsi ini. Nah, kita cari dulu nilai torsinya ya untuk yang A itu. Kita cari dulu nilai torsi yang pertama. Tau 1. Tau 1 itu R1 dikali F1. Ini F1. Oh, ternyata membentuk sudut. Ada sudutnya, maka dia pakai sin. Nah, sin sudutnya ya, sin theta. Yuk kita masukkan. R itu jarak dari titik tarik, titik tumpu tarikan, sampai ke poros. Porosnya mana porosnya? Oh, porosnya adalah di C. Oh, porosnya di C. Nah, ini nih. Ini porosnya di C nih. Di C. Berarti dari titik, berapakah panjangnya dari titik A ini sampai ke titik C?
Inilah nilai dari R1. Nilai dari R1. Maka berapa itu panjangnya? Dari A ke B 20 cm ya. Dari B ke C 10 cm. Berarti 20 tambah 10 30. 30. Karena diminta dalam meter, maka dibagi 100. Oh, berarti ini adalah 0,3. Berapa besar gayanya? Masih ada yang minta gabung. Ya, masih ada yang minta gabung, gitu kan. Berapakah besar gaya F1-nya? 10 Newton. Dari R10 Newton. Nah, sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah 0,5. Nah ya. Oke. Nah, ini kita proses saja. Ini 0 dengan 10, 0 yang ini coret. Berarti tinggal 3 dikali 0,5. 3 kali setengah berarti 1,5 Newton meter. Yuk, ini nilai. Sekarang kita analisa tandanya. Poros di kanan, benda ditarik di kiri ini ditarik ke atas. Mengelilingi poros. Maka akan berputar kemana ini? Ya, pasti berputarnya adalah searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam itu nilai dari vektornya, nilai dari arahnya adalah negatif. Ya. Negatif. Dapat tahu 1. Kita cari tahu 2. Oke, lanjut ke tahu 2. Berarti rumusnya itu R2 kali F2. Lihat apakah ada sinnya? Oh, ternyata tidak ada karena ini posisinya sudah tegak lurus gayanya. Nah, tinggal masukkan saja. Berapa jaraknya? Dari R2 itu posisi titik tumpunya di B, porosnya di C. Berarti dari B ke C 10 cm. Karena minta dalam meter bagi 100, berarti 0,1 ya. Nah, berapa nilai gayanya? 10 Newton. Kita kalikan saja 0,1 kali 10, saya waskan saja nolnya, berarti ini 1 Newton meter. Analisa kemana arah perputarannya? Poros di kanan ditarik di kiri ini ditarik ke bawah. Maka akan berputar saat mengelilingi poros. Oh, berlawanan arah jam ya. Berputar jarum. Sesuai dengan sepakatan tadi nilainya adalah positif. Nilainya adalah positif. Nah, sabar, satu lagi. Ya, satu lagi tinggal tahu 3. Ya, tahu 3 R3 dikali F3. Berapakah R3-nya? R3 itu jarak dari F3 ke pusat ya. Nah, F3 itu berada di titik D, titik tumpunya. Pusatnya itu berada di titik C. Jaraknya dari C ke D 10 cm. Bagi 100 juga 0,1. Berapakah gayanya? 10 Newton juga. Kali 10. Sama berarti ya 1 Newton meter. 1 Newton meter. Sekarang kita analisa arahnya, vektornya. Titik poros berada di kiri, gaya ditarik dari kanan ke atas. Ya, tarik ke atas. Apa yang terjadi? Kelilingi poros, tarik poros, berlawanan arah jarum jam. Berarti bertanda positif. Nah, oke. Tinggal torsi totalnya sigma tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Masukkan tau 1-nya minus 1,5. Tau 2-nya positif 1. Tau 3-nya positif 1. Oh, min 1,5 tambah 1 tambah 1. Berarti ini adalah plus 0,5. Nah, sudah ya? Plus 0,5. Pertanyaan yang B.
kemana benda berputar, kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah positif. Kalau positif berarti berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam. Oke. Sederhana kok konsepnya ya. Enak, jadi sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya, cukup jelas. Alhamdulillah. Jelas. Sekarang kita lanjut. Nah, ini soal latihan. Sudah tiba soalnya. Soal latihan. Soal latihan ini nanti ya, kerjakan buat di buku catatan atau buku latihan boleh, buku catatan boleh. Setelah itu diupload ke Google Classroom. Nah, ini 2 soal. Ini nomor 2-nya. Jadi nomor 1 tadi hampir sama dengan soal latihan contoh soal nomor 1, tapi di sini hati ya. Di sini Pak modifikasi sedikit, ada tetanya. Kalau tadi kan tegak lurus. Nah, nomor 2 hampir sama dengan contoh soal tadi, hanya perbedaannya sini titik porosnya Pak ganti titik. Nanti kalau titik porosnya diganti, jarak itu akan berubah. Panjang lengan beban itu akan berubah sesuai dengan titik porosnya di mana. Ya, kalau dia ada gaya yang tepat berada di titik poros, itu berarti jaraknya 0. Ya, jaraknya R-nya itu 0. Nah, ini porosnya di sini, gayanya di sini. Oh, berarti R-nya 0. Nah, R-nya 0. Oke. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ya, semoga sukses. Nanti kalau belum paham, lihat di kanal YouTube kita. Dan Pak Aji, ya, nanti kita coba ini dulu. Oke, kita lihat end screen dulu. Ya. Boleh semua kameranya dihidupkan, karena kegiatan kita akan selesai. Kita lihat dulu. Masih ada yang baru mau gabung. Nah, jangan lupa ya. Ya, jadi atau sebelum sambil nunggu yang lain, boleh kalau ada mau bertanya. Kameranya di-on-kan dulu, biar Pak bisa lihat wajah-wajahnya. Ya, di-on-kan dulu ya. Oke, wah ini yang siswa-siswa hebat Pak ya. Dan ini jalan-jalan orang sukses ini ya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada. Wah, ini cukup menarik Pak hari ini ya. Alhamdulillah ini 34 ini sudah masuk. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak berharap kondisi COVID-19 ini jangan jadikan kendala ya, untuk tidak belajar, menyiapkan diri. Ya, Pak. Karena kesuksesan itu ada di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Ya, orang lain mungkin bisa support saja, tapi yang menentukan itu Anda sendiri. Sebelum Pak tutup, ada kira-kira yang perlu ditanyakan? Siap, tidak. Tentang materi yang sudah Pak jelaskan tadi, jelas ya? Jelas. Oke. Kita yel-yel dulu. Kita yel-yel dulu bersama. Kunci, hidupkan mikrofonnya, boleh dihidupkan biar rame. Ya, rame biar rame. Mikrofonnya hidupkan, oke ya. Kita mulai. Kunci sukses belajar. Serius. Fokus. Untuk hari ini Pak akhiri sampai di sini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.